pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bicara tentang kemenangan Gunung Karmel. Kita telah melihat beberapa hal tentang yang dilakukan Elia, tentang perbuatan besar, dia membangun mezbah Tuhan dan lain sebagainya. Dan sampai kemarin kita bicara tentang korban yang kudus. Dan hari ini sudah ngasih Tuhan, kita bicara tentang bagian yang lain dari kemenangan Gunung Karmel. Dan kiranya apa yang kita pelajari di hari-hari ini itu memberi pengertian agar kita adalah orang-orang yang boleh keluar dan menikmati anugerah Tuhan di masa-masa yang sulit yang kita sedang hadapi pada hari ini. Kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katakannya, buatlah begitu kedua kalinya. Dan mereka pun berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kalau parit itu penuh dengan air, saudara pengasih Tuhan, itu membuktikan bahwa minimal ada 24 liter air yang dicurahkan, belum yang di atas mezbah itu. Jadi saudara kasih Tuhan, itu hal yang luar biasa. Saudaraku tahu bahwa pada masa itu air begitu sulit. 3,5 tahun tidak turun hujan, betul-betul kekeringan. Air menjadi sesuatu yang sangat mahal pada waktu itu, sangat berharga, karena betul-betul kekeringan memenuhi daerah itu. Tetapi yang dilakukan oleh Elia, dia bukan sekedar satu tempayan air, tapi dia lakukan 3 kali berurut-urut untuk menuang air yang mahal harganya itu di atas mezbah Tuhan. Dan itu membuktikan bahwa begitu berharganya air tapi dicurahkan di atas mezbah. Artinya saudara pengasih Tuhan, bahwa setiap kita ini untuk Tuhan itu harus memberikan sesuatu yang terbaik. Bukan asal-asalan, bukan sebagian kecil, tapi memberikan yang terbaik. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang melakukan, yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan sesuatu yaitu dengan pemberian yang terbaik. Saudaraku ingat tentang seorang janda Sarfat yang dia dalam kondisi yang terjepit. Kisah itu ada dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15 dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa harusnya dia makan beserta dengan anaknya roti dan minyak yang sedikit itu. Tapi dia berjumpa dengan hambanya dan dia lakukan sesuatu yang dahsyat. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh hambanya Elia itu. Dia memberikan bukan sebagian kecil, bahkan dia mengolahnya lebih dulu buat dia. Firman Tuhan berkata, 1 Raja-Raja 17 ayat yang 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ada pemeliharaan Tuhan ketika kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, memang situasi ini sulit. Mungkin betul-betul
kita dalam kondisi yang tidak ada uang dan lain sebagainya. Tapi untuk Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik. Maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Korban kekudusan perlu, tapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan itu hal yang sangat penting supaya kita bisa terpelihara. Tuhan berkata tentang persembahan yang lain. Dia katakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Satu korban yang begitu mulia bagi Tuhan, sehingga bau itu semerbak memenuhi akan ruang itu. Sudah kasih Tuhan, sudahkah kita memberi yang terbaik di tengah-tengah kita kondisi yang terjepit ini? Itu membuktikan sudah mengasihi Tuhan begitu luar biasa dengan hati dan hidupmu, dan sudah akan melihat Tuhan memelihara hidup saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang lain yang terdapat di Markus 12 ayat yang 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ada orang-orang yang bisa memberi sesuatu di tengah-tengah kondisi yang kepepet, kondisi yang terjepit, tapi dia mampu memberi sesuatu yang baik buat Tuhan. Saya berpikir, saudaraku yang kasih Tuhan, saya berharap dalam hidup saya secara pribadi dan semua saudara yang mendengarkan pada hari ini, memang kondisi hari ini tidak menentu. Kondisi hari ini memang sulit, keadaan boleh seperti ini, tapi untuk mengasihi Tuhan, mempersembahkan hati dengan kekudusan korban yang benar, tapi korban yang terbaik. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, bukti saudara mengasihi Tuhan, dan Tuhan sanggup memelihara hidup saudara seperti janda Sarfat. Jangan takut dan gentar. Tuhan kita tidak mati. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memenuhi segala kebutuhanmu. Lakukan buat Tuhan, maka engkau akan melihat sesuatu yang besar datang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara hari ini. Haleluya.